Perkenalkan, saya Imakar Sumatresia SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tembiang Layang, Kabupaten Barito Timur, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya akan memperkenalkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tembiang Layang, Ibu Istiqomah, Fasilitator Ibu Sasi Andriani, Pengajar Praktik Ibu Listin Ngantung. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama adalah calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi modul 1.4 yang pertama adalah kita mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita lanjut yang kedua, nilai peran dan guru penggerak. Dari nilai peran guru penggerak itu ketiga, lanjutkan ke visi guru penggerak. Dari visi guru penggerak, kita lanjut ke budaya positif. Kemudian dari budaya positif, tujuannya ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya, poin 2, 3, dan 4 itu ada keterkaitan dengan yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita akan membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun anak. Ini merupakan salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan. Guru dalam menerapkan filosofi dan semboyan harus dimulai dari guru itu sendiri dengan mencontohkan hal-hal baik, sehingga menjadi pegangan dan menjadi teladan bagi peserta didik, dengan memulai hal-hal yang kecil yang berpengaruh terhadap proses pembiasaan anak. Selain itu, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan, bahwa pendidikan itu mempunyai tujuan, yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai guru, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan adalah anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Sebagai guru, saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka memiliki sifat dan karakter yang unik dan berbeda. Pendidikan yakni menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya dan memerdekakan. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya saya ingin memaparkan tentang nilai guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri. Guru harus selalu belajar dan selalu meningkatkan potensi dan kemampuan diri dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, kolaboratif. Guru bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan rekan guru, komunitas, ataupun siswa, baik dalam hal pelajaran maupun yang lainnya. Yang ketiga, inovatif. Guru bisa berinovasi untuk melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, nilai guru penggerak. Yang keempat, reflektif. Guru mampu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga mampu mencari solusi jika ditemukan masalah atau kendala. Yang kelima, berpihak pada murid-murid. Guru dalam melakukan pembelajaran dapat mendesain atau rancangan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang peran guru penggerak yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah dan lain-lain. Yang kedua, mengerahkan komunitas praktisi. Sebagai guru, mampu menggerakkan komunitas pendidikan seperti KKG, MGMP, dan sejenisnya, menjadi tempat bertanya bagi guru-guru yang lain, berkolaborasi dengan tenaga pendidik lainnya, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan peserta didik. Selanjutnya, peran guru penggerak yang ketiga menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach dengan mentor bagi rekan guru terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Seorang guru penggerak juga harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan-rekan sejawatnya, mampu
merefleksi hasil dari pengalaman sendiri. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dengan cara guru membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Selanjutnya, keterkaitan dari filosofi Ki Hajar Dewantara berikut adalah visi guru penggerak. Visi seorang guru harusnya sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, demi terciptanya student well-being. Sebagai guru, kita memerlukan sebuah visi yang jelas menggambarkan seperti apa lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan pada murid kita. Keyakinan kita atas visi itulah yang akan terus membuat kita terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah sehingga menjadi upaya perbaikan yang berkesinambungan. Guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas ataupun perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan sering disebut sebagai inquiry apresiatif atau IA. Untuk melaksanakan IA diperlukan sebuah strategi. Strategi itu dikenal dengan akronim BAKYA, yakni B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Setelah guru membuat prakarsa perubahan dengan tahapan BAKYA, maka terciptalah budaya positif. Budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin adalah mengenai apa yang kita inginkan dari anak untuk melakukan atau tidak melakukannya, serta mengapa kita ingin dia melakukan atau tidak. Disiplin positif adalah suatu proses untuk mengajarkan anak untuk melakukan kontrol diri dari pembentukan kepercayaan diri, bertanggung jawab, serta hormat. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol adalah teori kita belajar mampu mengendalikan diri dan mampu membuat pilihan yang efektif dalam memenuhi kebutuhan dengan cara tanggung jawab. Meskipun dunia luar mempengaruhi kita, kita adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Teori motivasi. Teori motivasi adalah mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi bisa dalam bentuk dorongan yang datangnya dapat dari dalam diri maupun luar diri manusia. Keadaan di mana diri manusia membangkitkan serta membangun dirinya sendiri untuk segera bertindak. Tindakan tersebut didasari atas keinginan menggapai suatu tujuan dan agar diri kita tetap terpacu pada suatu kegiatan tertentu. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah meminta untuk membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan atas prestasi atau hal positif yang dilakukan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Keyakinan adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Posisi kontrol guru terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pemberi hukuman, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Segitiga restitusi adalah cara terbaik untuk memperbaiki diri yang tujuannya adalah mewujudkan disiplin diri. Tahapan ini terdiri dari ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini?
Setelah saya mempelajari modul ini, banyak hal yang saya ketahui khususnya jenis-jenis posisi kontrol guru dan posisi manajer. Posisi kontrol dari keduanya ini merupakan yang paling ideal bagi seorang guru. Selain itu, saya mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam memposisikan diri sebagai guru yang tidak hanya memposisikan dirinya sebagai seorang pengajar, akan tetapi juga sebagai sahabat untuk siswanya, atau kata lain, saya memposisikan diri saya sebagai teman dan manajer. Menjadi sahabat siswa tentu tidak hanya dengan selalu mendengar keluh kesah mereka, akan tetapi juga mendorong pribadi mereka agar menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi. Saya juga memposisikan diri sebagai seorang manajer, dan ini paling sering saya lakukan di saat saya pernah menjadi pembina pramuka, pembina OSIS, wakil kesiswaan, pembimbing atau pembina setiap lomba. Baik pada posisi ini saya sebagai guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya. Memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pesan saya bersemangat untuk bisa memposisikan diri saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan yang terjadi di sekolah. Karena dengan hal tersebut, sejatinya guru tengah membentuk rasa tanggung jawab pada murid untuk menemukan solusi dan permasalahan yang telah dihadapi, dan tentunya akan memunculkan kesadaran intrinsik pada diri murid. Caranya, saya bisa melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dengan tenang dan tidak membuat anak merasa takut atau tertekan. Saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer semaksimal mungkin. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, disiplin kelas, serta nilai-nilai kebajikan. Hal-hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol yang sebelumnya banyak berada pada posisi kontrol sebagai teman. Seharusnya memposisikan diri sebagai manajer, di mana posisi manajer merupakan posisi kontrol yang paling ideal dan mampu memunculkan kesadaran dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya lebih sering memposisikan diri sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, di mana saya meyakini posisi kontrol tersebut sudah ideal bagi guru. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya memahami mengenai posisi kontrol manajer yang ideal bagi guru, sehingga mampu membentuk murid yang bertanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan kesadaran intrinsik dalam dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum saya sudah pernah menggunakan segitiga restitusi, walaupun saya belum mengenal konsep segitiga restitusi dan langkah-langkah. Saya akan melakukan pendekatan kepada murid dan menciptakan rasa nyaman sehingga murid tidak takut mengakui kesalahannya. Setelah itu saya berusaha meminta murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, walaupun saat itu saya tidak utuh dalam menerapkan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan di dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang saya anggap penting yaitu kerjasama dari semua pihak sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang juga tak kalah penting untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan menunjang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Salam guru hebat, terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju.